Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Suci Oktamalodisa dengan NIM A1D118083. Saya dari R003 semester 4, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan iptek bagi berbagai aspek kehidupan. Langsung saja, yang pertama, apa itu iptek? Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan definisi iptek ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru, yang bersangkutan dengan teknologi, ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu dampak positif dan juga dampak negatif dari perkembangan teknologi dilihat dari berbagai aspek. Nah, di sini terbagi atas 5 aspek. Yang pertama, di bidang informasi dan komunikasi. Yang kedua, di bidang ekonomi dan industri. Yang ketiga, yaitu di bidang sosial dan budaya. Yang keempat, di bidang pendidikan. Dan yang kelima, yaitu di bidang politik. Nah, langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan di bidang informasi dan komunikasi. Di bidang informasi dan komunikasi yaitu terbagi atas 2 dampak. Yang pertama dampak positif dan dampak negatifnya. Di sini saya akan menjelaskan dari dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bagian bumi manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan siapapun dengan jarak jauh hanya dengan menggunakan handphone atau smartphone. Dan masih juga banyak lagi dampak positif yang lainnya. Selanjutnya, saya akan beralih ke dampak negatif di bidang informasi dan komunikasi. Apa saja sih dampak negatif dari bidang informasi dan komunikasi? Nah, yang pertama yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris dengan menggunakan kompas. Dan yang kedua, yaitu penggunaan situs atau jaringan tertentu dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dengan tujuan tertentu. Dan masih banyak juga dampak-dampak negatif yang lainnya. Nah, selanjutnya beralih ke bidang ekonomi dan industri. Nah, di bidang ekonomi dan industri ini juga terdapat 2 dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatifnya. Nah, dari dampak positif itu sendiri saya akan menyebutkannya. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, yang kedua terjadinya industrialisasi, yang ketiga produktivitas di bidang industri semakin meningkat, yang keempat persaingan dalam dunia pekerjaan yang menurut pekerjaannya harus memiliki skill dan pengetahuan yang tinggi, dan masih banyak juga yang lainnya. Selanjutnya saya beralih ke dampak negatif. Dampak negatif dari bidang ekonomi dan industri. Nah, di sini dampak negatifnya adalah sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat di era globalisasi akan melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, yaitu yang pertama konsumtif, boros dan memiliki jalan pintas yang bermental instan dan juga lain-lainnya. Nah, beralih ke bidang sosial dan budaya. Nah, apa saja sih di bidang sosial dan budaya? Nah, di bidang sosial dan budaya ini juga mempunyai dampak positif dan juga dampak negatifnya. Saya akan menjelaskan dampak positif terlebih dahulu. Nah, dampak positif di bidang sosial budaya yang pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang ketiga yaitu tekanan. Dan yang selanjutnya yaitu dampak negatif dari bidang sosial dan budaya. Yang pertama yaitu kemerosotan moral di kalangan masyarakat. Yang kedua, kenakalan dan sikap menyimpang dari kenakalan remaja dan pola interaksi antar manusia yang semakin berubah. Nah, yang keempat yaitu di bidang pendidikan. Nah, apa saja dampak positif dan negatif di bidang pendidikan?
Di sini saya akan menjelaskan dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu munculnya media massa. Nah, tentu saja dengan media massa ini kita memperoleh informasi-informasi yang penting dan juga bermanfaat untuk dunia pendidikan. Selanjutnya, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Nah, dengan metode-metode pembelajaran yang baru, tentu saja menjadi menyenangkan dan juga mengasihkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Nah, yang dimaksud dengan pembelajaran tidak harus tatap muka, sekarang ini juga dapat belajar dengan menggunakan situs online, dan juga kita saat sekarang ini tidak harus melalui tatap muka karena banyak sekali program-program yang dapat menampung pendidikan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes inteligensi seperti tes Raven. Nah, ini selanjutnya yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu di bidang politik. Nah, apa saja sih dampak-dampak dari bidang politik? Di sini saya akan menjelaskannya sedikit. Yang pertama, timbulnya kelas menengah baru, pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Selanjutnya yaitu proses regenerasi kepemimpinan. Yang ketiga yaitu di bidang politik internasional. Nah, di sini juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Nah, setelah mengetahui apa saja dampak positif dan dampak negatif dari aspek-aspek dari ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari keseluruhannya. Nah, kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Iptek sendiri memiliki dampak positif dan negatifnya, tergantung dari kita untuk menyikapinya. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, dan juga jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.